Pemirsa, penyidik Bareskrim Polri hari ini kembali memeriksa tersangka korupsi Joko Chandra. Kali ini Joko Chandra diperiksa terkait kasus surat jalan palsu serta surat keterangan bebas COVID-19. Joko Chandra hari ini diperiksa penyidik Bareskrim Polri terkait dengan kasus surat jalan palsu. Selain itu, Joko Chandra juga dimintai keterangan terkait dengan surat keterangan sehat bebas COVID-19. Dalam kasus surat jalan palsu, penyidik juga telah menetapkan 2 tersangka lainnya, yaitu Anita Kolopaking serta ex-Karokorwas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetyo Utomo. Sebelumnya, penyidik Bareskrim Polri juga memeriksa mantan Lurah Grogol Selatan Asep Subhan sebagai saksi dalam kasus Joko Chandra Selasa kemarin. Asep diketahui membantu penerbitan KTP elektronik Joko Chandra saat masih berstatus buron. Sangat tergantung dari pemeriksaan yang lainnya, keterkaitan dengan BAP lainnya, atau yang bersangkutan hanya sebatas saksi atau tidak, nanti tentunya tadi penilaian semuanya dari penyidik. Mantan Lurah Grogol Selatan Asep Subhan menjadi sorotan usai menerbitkan KTP elektronik atas nama Joko Sugiarto Chandra saat masih menjadi buron. Dari hasil investigasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Asep dianggap melampaui tugas dan fungsinya dalam penerbitan IKTP Joko Chandra. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemudian mencopot Asep Subhan dari jabatannya. KTP elektronik yang dibuat Joko Chandra digunakannya sebagai persyaratan pendaftaran peninjauan kembali atau PK atas putusan kasus korupsi Aktagi Bank Bali di Mahkamah Agung tahun 2009. Dalam putusan tersebut, Joko Chandra divonis pidana penjara 2 tahun serta denda 15 juta rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Bantuan Hukum Persatuan Jaksa Indonesia ke Jaksa Pinangki menuai kritik. Belum munculnya tersangka lain dari institusi Kejaksaan Agung memunculkan pertanyaan sejauh mana keseriusan lembaga ini menyelidiki aktor lain yang terlibat suap menyuap sang narapidana Joko Chandra. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiono menyebut Jaksa Pinangki Sirna Malasari akan mendapatkan pendampingan hukum di kasus dugaan menerima suap dari Joko Chandra. Bantuan hukum menjadi hak Pinangki karena ia masih aktif menjadi jaksa hingga saat ini. Tapi bantuan hukum bukan datang dari Kejaksaan Agung, melainkan dari Persatuan Jaksa Indonesia atau PJI. Khawatir akan jadi bias, Kejagung berjanji penyidikan terhadap Jaksa Pinangki tetap objektif. Mungkin pemahamannya keliru, dikira yang menjadi pengacara atau penasihat hukum itu jaksa juga. Mungkin itu ya, karena terjadi di institusi lain kalau tidak salah. Diberikan hak untuk didampingi pengacara atau penasihat hukum yang oleh pengurus PJI ditunjuk pengacara atau penasihat hukum dari luar kejaksaan, dari organisasi profesi pengacara. Penanganan kasus suap narapidana Joko Chandra di Kejaksaan Agung dinilai sangat lambat. Indonesia Corruption Watch atau ICW justru mengapresiasi polisi yang sudah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk 2 jenderal di Mabes Polri. Sementara kasus suap Joko Chandra di Kejaksaan, sejauh ini baru Jaksa Pinangki yang jadi tersangka. Kalau kita memahami tindak pidana korupsi, tidak mungkin kejahatan tersebut dilakukan hanya oleh satu orang. Tentu yang harus digali oleh kejaksaan adalah siapa yang memberikan uang kepada Jaksa Pinangki, lalu apakah ada petinggi Kejaksaan Agung lain yang sebenarnya mengetahui pertemuan tersebut akan tetapi tidak melakukan tindakan apapun. Sebenarnya Kejaksaan Agung bisa menelusuri siapa saja terlibat suap Jaksa Pinangki. Sebut saja soal janji Pinangki ke Joko Chandra yang akan mengurus kasus di Mahkamah Agung. Terlebih lagi, kalau kita mendengar pernyataan dari Kejaksaan Agung, Jaksa Pinangki menjanjikan kepada Joko Chandra mengurusi berbagai perkara atau upaya hukum di Mahkamah Agung. Yang harus ditelusuri dalam hal ini adalah siapa oknum Mahkamah Agung yang mempunyai kedekatan dengan Pinangki sehingga jaksa tersebut bisa menjanjikan
sebagaimana yang diutarakan oleh Kejaksaan Agung. Dugaan ada keterlibatan petinggi Kejagung di kasus suap Jaksa Pinangki, Kejaksaan Agung bilang jika atasan Pinangki tidak tahu karena Pinangki tidak izin bertemu Joko Chandra di Malaysia. Tetapi tentu apabila sudah terbukti tanpa izin atasannya, maka tentu atasannya kan tidak tahu. Karena mekanismenya, dia atau pegawai kejaksaan apabila bepergian ke luar negeri, itu wajib minta izin kepada atasannya. Nah ini nggak ada izin. Kemudian ada petinggi Kejaksaan Agung yang terlibat pernah diungkap masyarakat anti korupsi saat bertemu Komisi Kejaksaan beberapa waktu lalu. Maki mendapat data, ada petinggi Kejaksaan Agung menelepon langsung Joko Chandra. Pejabat tersebut melakukan komunikasi dengan Joko Chandra selama Joko Chandra masih di luar negeri di Kuala Lumpur. Peristiwanya setelah tanggal 29 Juni. 29 Juni itu apa? Ketika Pak Jaksa Agung membuka urusan Joko Chandra di depan DPR. Artinya setelah ramai pun masih ada pejabat Jaksa Agung, Kejaksaan Agung yang melakukan komunikasi dengan Joko Chandra. Komisi Kejaksaan saat itu berjanji menindaklanjuti laporan Maki. Tapi hingga 10 hari berselang, belum ada informasi perkembangan hasil penyelidikan dugaan keterlibatan petinggi Kejaksaan Agung di kasus suap Joko Chandra. Pemirsa, berkas pemeriksaan para tersangka pengeroyokan dan pembunuhan kelompok John K. telah rampung. Pengadilan Negeri Kota Tangerang akan menjadwalkan persidangan dalam waktu dekat. Berkas pemeriksaan para tersangka pengeroyokan dan pembunuhan oleh kelompok John K. telah rampung. Penyidik Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Banten. 22 tersangka dan barang bukti diserahkan ke Kejaksaan. Pengungkapan kasus pembunuhan berencana, permufakatan jahat, penganiayaan secara bersama, dan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia di 3 TKP yang dilakukan oleh kelompok tertentu, JK dan kawan-kawan. 3 TKP itu, yang pertama adalah Kosambi, yang kedua adalah di perumahan Green Lake, dan yang ketiga adalah di Titian. Dari 37 tersangka yang ditahan, hari ini Ditreskrim Polda Metro Jaya menyerahkan 22 tersangka. Usai pelimpahan berkas dan tersangka, pengadilan akan menjadwalkan waktu persidangan. Dari Jakarta, Devi Pratama, Jaka Samsa, Enggar Bagus, iNews melaporkan. John K. dan puluhan anak buahnya ditangkap polisi setelah menyerang kelompok Nus K. Aksi penyerangan John K. dan kelompoknya itu mengakibatkan 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka. John K. dan anak buahnya menyerang kediaman Nus K. di perumahan Green Lake City, Cipondoh, Tangerang, Banten akhir Juni lalu. Kelompok John K. menabrak pintu gerbang perumahan tempat tinggal Nus K. dan melepas 7 kali tembakan. Selain menganiaya anak buah, rumah Nus K. juga dirusak. Akibat penyerangan ini, 1 anak buah Nus K., seorang satpam dan 1 pengemudi ojek online terluka. Selain di rumah Nus K, penyerangan juga terjadi di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam penyerangan ini, seorang anak buah Nus K tewas dianiaya. Polisi kemudian menggerebek kediaman John K di Bekasi, Jawa Barat. Saat hendak menangkap kelompok John K, polisi sempat dihalang-halangi oleh anak buah John K. Akhirnya polisi berhasil menangkap John K beserta 38 anak buahnya. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam. Menurut pemeriksaan polisi, penyerangan dilatar belakangi masalah pribadi antar 2 kelompok, yakni terkait penjualan tanah di Ambon, Maluku. Akibat perbuatannya, John K dan anak buahnya ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal berlapis, yaitu pasal pembunuhan berencana, penganiayaan, pemufakatan jahat, dan perusakan. Tim Liputan iNews melaporkan.